Pada 26 Februari 2022, tepat setahun sudah Gus Yani, panggilan akrab Fandi Ahmad Yani, mengabdi sebagai Bupati Gresik. Dalam rentang waktu tersebut, Gus Yani melakukan banyak terobosan dan tetap berkomitmen menjalankan visi dan misinya. Meskipun Gresik sempat mengalami puncak badai COVID pada bulan Juni dan Juli 2021 di saat serangan COVID gelombang 2 varian Delta melanda. Pada 26 Februari 2022, tepat setahun Bupati Fandi Ahmad Yani dan Wakil Bupati Aminatun Habibah mengemban amanat sebagai kepala daerah di Kabupaten Gresik. Keduanya dilantik oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Gerahadi Surabaya untuk masa bakti 2021 hingga 2024 yang digelar secara hybrid dengan penerapan protokol kesehatan ketat. Gus Yani dan Bumin, panggilan akrab keduanya, memasuki dunia pemerintahan tepat setahun pandemi melanda tanah air. Karena itu, pada 3 bulan pertama atau 100 hari masa kerja, keduanya fokus pada penanganan COVID-19 di daerahnya. Di antaranya, memberikan dukungan penuh pada tenaga kesehatan sebagai garda terdepan, pemberian insentif dan pendirian tenda darurat di 5 kecamatan, serta di 9 puskesmas, untuk mendekatkan dan memudahkan warga jika ada yang terpapar COVID atau membutuhkan layanan darurat. Karena saat itu, baik rumah sakit pemerintah maupun swasta sudah penuh dengan pasien positif COVID-19. Upaya tersebut sukses menurunkan kasus COVID-19 di Kabupaten Gresik, seiring dengan melandainya kasus COVID gelombang pertama di tanah air. Tercatat dari 338 kasus positif COVID pada bulan Februari, turun menjadi 251 kasus pada bulan berikutnya. Kemudian turun lagi jadi 154 kasus pada bulan April dan turun di bawah angka 100 menjadi 97 kasus pada bulan Mei 2022. Namun, gelombang kedua badai COVID-19 yang ditandai dengan kemunculan varian Delta membuat warga Gresik yang masuk dalam aglomerasi Surabaya Raya yang terpapar COVID-19 melambung tinggi. Puncaknya hingga mencapai 4.976 kasus positif COVID dengan 218 orang meninggal pada bulan Juli 2021. Dalam situasi tersebut, Gus Yani membuat terobosan dengan membuka pendaftaran relawan COVID yang diikuti oleh dokter, perawat, dan mahasiswa. Untuk membantu tenaga medis yang kewalahan karena tingginya penderita COVID-19. Gus Yani yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua DPRD pada tahun 2019 hingga 2020 juga bergerak cepat membuka kembali Gelora Joko Samudra sebagai tempat isolasi terpadu serta menambah ruang tampung alias tempat tidur Gelora Joko Samudra yang semula hanya 140 menjadi 680 tempat tidur. Bahkan tempat tidur yang digunakan mirip yang digunakan oleh atlet Olimpiade Jepang. Selain itu, untuk mencukupi stok oksigen yang saat itu menjadi langka, Gus Yani melakukan terobosan, menggandeng berbagai elemen untuk peduli hingga meminjam tabung oksigen ke sejumlah perusahaan di Kabupaten Gresik agar tidak jatuh korban nakes dan pasien karena sulitnya mendapatkan oksigen saat itu. Untuk buat masyarakat ya, bukan kita sendiri ya. Otomatis kalau kita ini pemerintah pasti ngisinya di tempat lain. Itu tujuannya untuk masyarakat dan diberikan secara gratis. Nanti insya Allah kita Rabu kita cek lokasi bersama-sama. Itu untuk masyarakat yang membutuhkan. Dari semua langkah yang diambil, hasilnya cukup mengembirakan. Karena tingkat kesembuhan pasien sangat tinggi di angka 1.477 orang pada bulan Juli dan naik lagi sebanyak 5.188 pasien COVID sembuh pada bulan Agustus 2021. Pada bulan yang sama, angka kematian akibat COVID juga menurun, yakni di bulan Juli ada 218 orang dan turun lagi pada bulan Agustus
ada 137 pasien COVID yang meninggal. Dan untuk memudahkan penanganan jenazah, Gus Yani membentuk relawan pemulasaran sehingga penanganan jenazah pasien COVID-19 di Kabupaten Gresik berjalan cepat dan tepat. Semua langkah tersebut sangat efektif untuk menekan angka penyebaran COVID di Kabupaten Gresik, yang pada Desember 2021 tersisa ada 23 warga positif COVID dan 1 orang meninggal dunia. Sementara untuk keluarga yang ditinggalkan, Bupati juga memberikan beasiswa pendidikan bagi anak yatim atau yatim piatu akibat COVID-19. Memaksimalkan langkah serbuan vaksinasi hingga memantau persiapan PTM di masa pandemi. Selain itu, di luar semua kiprah masa sulit memimpin Kabupaten Gresik di masa pandemi, Bupati Fandi Ahmad Yani juga tidak melupakan janjinya melakukan percepatan penanggulangan banjir Kali Lamong, melakukan reformasi birokrasi pelayanan baik di kecamatan dan di Spenduk Capil, rutin memutasi ratusan ASN hingga berani bersikap tegas memberhentikan Direktur Utama dan Direksi PDAM Gresik yang kinerjanya dianggap tidak maksimal dan banyak pemborosan keuangan di PDAM Gresik. Muhammad Amin, CTV.